Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Anda semua dengan saya Ibu Adi Mutia MPD, Guru SMP Negeri 24 Padang. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga Anda Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah lindung Allah SWT. Anda Ibu semua, kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah SWT. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan Anda Ibu semua, Ibu harapkan Anda semua rajinlah beribadah, tetaplah beribadah dengan tekun, dan kita tetap selalu menjaga kesehatan kita. Di dalam masa pandemi ini, kita atas izin Allah SWT kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran walaupun secara virtual, tidak mengurangi makna Anda semua belajar seni budaya dengan Ibu. Baik, Anda semua, minggu kemarin kita sudah belajar seni budaya kelas 9 semester 1 untuk cabang seni rupa KD 3.1. Dimana minggu kemarin kita sudah belajar memahami unsur, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Di situ kita sudah belajar kemarin tentang jenis lukisan berdasarkan gaya dan coraknya. Kemudian kita sudah memahami tema sebuah lukisan, kita sudah memahami unsur-unsur yang ada di dalam sebuah lukisan, kemudian kita memahami teknik melukis berdasarkan bahan dan alat yang digunakan. Kemudian Ananda kemarin Ibu tugaskan untuk menganalisa sebuah lukisan. Ada 10 lukisan yang Ibu tugaskan kemarin untuk analisa. Ananda menentukan dari lukisan Ananda amati, Ananda sudah bisa menentukan lukisan itu bergaya coraknya apa, kemudian dibuat dengan teknik apa. Kemudian Anda bisa menafsirkan tema dari sebuah lukisan itu. Nah, mudah-mudahan Anda semua dapat menuntaskan tugas minggu kemarin itu, dan alhamdulillah insya Allah nanti akan diperiksa oleh guru kita masing-masing di sekolah. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran seni lukis. Nah, hari ini kita akan belajar melukis. Kalau kemarin kita memahami bagaimana sesungguhnya karya seni lukis itu. Nah, sekarang kita akan belajar berkarya seni lukis. Nah, jadi intinya kita berkarya, membuat sebuah lukisan. Pada KD ini nanti, di KD 4.1 itu kita dituntut membuat suatu karya lukisan dengan berbagai bahan dan teknik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Anda nanti yang pertama mampu menguraikan prosedur atau langkah-langkah melukis. Kemudian yang kedua, Anda mampu nanti menentukan media yang digunakan untuk melukis di mana. Yang ketiga, Anda mampu nanti membuat sketsa sebuah lukisan. Yang keempat, Anda mampu nanti memperjelas sketsanya menjadi sebuah lukisan. Dan yang kelima, nanti Anda mempresentasikan hasil karya Anda melalui nanti apakah Anda memfoto lukisan Anda dan dibuat dibuat deskripsi tentang lukisan Anda itu, dan silahkan disampaikan kepada guru kita masing-masing di rumah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah atau prosedur berkarya seni lukis. Untuk membuat sebuah lukisan, tentu kita harus memahami dulu apa prosedur yang harus kita lakukan. Nah, kita memperhatikan prosedur ini berdasarkan bahan atau media yang kita gunakan. Ada 2 prosedur berdasarkan teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada prosedur dengan teknik basah, yang kedua ada prosedur dengan teknik kering. Nah, sekarang kita tinjau dulu prosedur dengan teknik basah. Prosedur dengan teknik basah ini, yang pertama, langkah awal adalah kita menyiapkan bahan dan alat yang kita gunakan untuk melukis sesuai dengan teknik yang kita gunakan. Kalau mendengar kata basah, berarti kita menggunakan medianya itu apakah kanvas, apakah itu medianya tembok dan sebagainya. Dan sementara bahan yang lainnya yang kita gunakan adalah cat. Cat itu apakah cat air atau cat minyak.
atau cat akrilik. Jadi ini. Yang kedua, setelah kita menyiapkan bahan, prosedur yang kedua kita pastikan objek yang akan kita lukis. Jadi kita memastikan objek yang akan kita lukis. Yang ketiga, baru kita membuat sketsa dari objek yang kita lukis itu. Yang keempat, baru kita mewarnai. Setelah kita yang keempat, kita baru membuat sketsa dari lukisan itu. Yang kelima, baru kita mewarnai, dan selanjutnya baru kita memberikan sentuhan akhir. Jadi mulai prosedur teknik basah itu mempersiapkan bahannya dulu, kemudian pastikan objek yang akan kita lukis, kemudian buatlah sketsa dari objek yang kita pastikan tadi, kemudian warnailah sketsa tadi, kemudian kita beri sentuhan akhir dari lukisan kita itu. Itu yang teknik basah. Kemudian teknik kering. Teknik kering tentu mungkin hampir sama prosedurnya dengan teknik basah. Kita yang langkah awal adalah kita juga harus menyiapkan bahan dan alat yang kita pergunakan. Apa saja itu bahan? Kalau teknik kering, tentu kita menggunakan bahannya seperti kertas gambar atau kanvas, atau kita boleh seperti spidol, pena, krayon, pensil, pulpen. Itu kalau teknik kering. Kemudian selanjutnya kita pastikan juga objek yang akan kita lukis. Kemudian kita membuat sketsa. Setelah sketsa dibuat, lalu kita memberikan garis warna sesuai dengan media yang kita gunakan. Apakah itu pensil yang kita gunakan, apakah itu pensil 2B atau pensil 6B dan sebagainya. Apakah kita menggunakan krayon, apakah kita menggunakan pulpen, spidol dan sebagainya. Terakhir baru kita memberikan sentuhan akhir. Ini kalau teknik. Secara umum dapat kita simpulkan langkah-langkah melukis itu ada 3. Yang pertama membuat sketsa, yang kedua mewarnai dengan goresan tipis dari objek yang kita sketsa tadi, yang ketiga baru kita penyempurnaan, sentuhan akhir. Penyempurnaan ini seperti kita memberikan kontur, spotlight, penyinaran, penegasan dan penekanan gelap dan terang dari lukisan yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita mengkaji tentang media melukis. Dengar kata media, berarti kita berpikir tentang bahan dan alat. Nah, sekarang perhatikan tayangan Ibu di slide. Ada beberapa gambar yang Ibu tayangkan. Ibu mohon Ananda bisa menentukan di antara gambar Ibu tadi mana yang termasuk bahan, mana yang termasuk alat. Jadi mana yang termasuk bahan untuk melukis, mana yang termasuk alat. Jadi ada 6 gambar. Jadi Ananda silahkan tulis nanti, dan sebagai untuk latihan kita hari ini, Ananda tulis gambar 1 ini, Ananda deskripsikan nanti. Ini seperti ada gambar kulit telur. Kulit telur adalah termasuk apa? Kemudian ada topi, ada gelas, ada cat, ada kanvas, ada stand melukis dan sebagainya. Apakah itu termasuk media atau termasuk alat atau bahan? Jadi dalam media itu ada alat, ada bahan. Kemudian sesungguhnya dalam media itu ada alat, bahan, dan teknik. Baik, selanjutnya Ananda Ibu semua, setelah kita menentukan tadi, udah kita paham, udah kita tahu mana yang alat, mana yang bahan. Sekarang kita langsung saja membuat sketsa lukisan. Jadi Ananda semua silakan cari medianya, apakah Ananda yang bisa gunakan untuk melukis. Ananda boleh nanti menggunakan media kertas, gambar, atau boleh menggunakan medianya papan yang siap kita untuk lukis, atau medianya tembok yang siap kita lukis. Nanti itu tekniknya mozaik. Jadi Ananda boleh silakan
Ananda tentukan yang jelas. Untuk sementara kita buat dulu sketsanya dengan kertas, boleh. Silakan Ananda buat sketsa. Kemudian setelah sketsa Ananda jadi nanti, dan itu kita jadikan suatu project Ananda semua untuk menjadi sebuah lukisan. Jadi lukisan Ananda nanti apakah Ananda buat di kanvas atau kertas gambar atau di papan atau di gelas atau di kerabang telur dan sebagainya, silakan. Nah, sekarang Ibu menentukan tema untuk Ananda membuat lukisan ini. Temanya adalah Bumiku Rindu Hijau Kembali. Jadi otomatis lukisan ini bergaya representatif dengan corak naturalis. Jadi silakan proyek Ananda siapkan, selesaikan, dan nanti minggu depan silakan kita laporkan, atau setelah ini nanti Ananda laporkan kepada guru kita masing-masing, dan Ibu yakin Ananda semua bisa berkarya. Sebab seni itu tidak sulit. Seni itu adalah menyenangkan, menyejukkan jiwa dan perasaan kita. Berkaryalah Ananda semua, sebab tidak ada sulit dalam seni ini. Walaupun Ananda menggoreskan tintanya sembarangan, itu sudah jadi karya seni. Itu juga sudah jadi sebuah lukisan. Walaupun orang tidak paham membaca lukisan kita tadi, yang jelas lukisan Ananda semua sudah tergolong kepada lukisan abstrak. Tapi ingat, dalam sebuah lukisan itu nilai-nilai estetis itu terletak pada warna. Walaupun buntalan-buntalan apa saja yang kita buat, tapi dia ada nilai estetisnya dari sisi warna, maka itu sudah dapat kita katakan karya seni lukis. Jadi janganlah takut Ananda untuk berkarya. Berbuatlah Ananda yang terbaik, dan ingat, karya Ananda adalah prestasi Ananda semua. Ananda, Ibu semua yakin Ananda siap untuk berprestasi, dan Ibu yakin semua Ananda bisa berkarya seni lukis. Baik, Ananda semua silahkan bekerja dan silahkan berekspresi berdasarkan imajinasinya masing-masing, ide gagasannya masing-masing. Salurkanlah ide Ananda semua. Apa yang terbayang dalam pikiran kita, silahkan kita buat dan kita tuliskan dalam sebuah karya seni. Baik, mungkin hanya sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda Ibu bisa memahami dan siap untuk berkarya sebuah seni lukis, dan Ananda semua siap untuk membuat sebuah lukisan yang oke. Dan ingat, buatlah di karya Ananda karya Hadi Santoso atau karya Seli Sela. Boleh, silakan. Mungkin hanya sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.